Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen kelas B. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rifki Dermawan dan nomor induk mahasiswa 21.10048 kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul Principles of Management. Tapi yang saya ambil yaitu yang pertama Managing of Performing, yang kedua Managing Team, dan yang ketiga Managerial Communication. Yang pertama yaitu Managing and Performing. Managing and Performing adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang atasan kepada staf-stafnya untuk memastikan agar mereka bisa bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Performance management dilakukan secara terus-menerus agar perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya berkelanjutan, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Performance management memiliki peran yang sama pentingnya. Apa yang dilakukan seorang manajer? Yang pertama, apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja puncak? Studi Kotter menemukan bahwa rata-rata manajer menghabiskan waktunya 25% waktunya bekerja sendiri, dan waktu itu sebagian besar dihabiskan di rumahnya, di pesawat terbang atau bepergian. Beberapa dari mereka menghabiskan kurang dari 70% dari mereka waktu dengan orang lain, dan beberapa menghabiskan hingga 90% dari waktu kerja mereka dengan cara ini. Kotter juga menemukan bahwa luasnya topik dalam diskusi mereka dengan orang lain sangat luas, dengan masalah yang tidak penting menghabiskan waktu di samping masalah bisnis yang penting. Studinya mengungkapkan bahwa manajer jarang membuat keputusan besar selama percakapan ini dan jarang memberi perintah dalam pengertian tradisional. Mereka sering bereaksi terhadap inisiatif orang lain dan menghabiskan banyak waktu dalam kegiatan yang tidak direncanakan. Sifat manajemen yang interaktif berarti bahwa sebagian besar pekerjaan manajemen adalah percakapan. Kapan manajer sedang beraksi, mereka berbicara dan mendengarkan. Studi tentang sifat pekerjaan manajerial menunjukkan bahwa manajer menghabiskan sekitar 2/3 hingga 3/4 waktu mereka dalam aktivitas verbal. Peran yang dimainkan manajer. Apa peran yang dimainkan manajer dalam organisasi? Peran antar pribadi, manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama proses pekan kerja. Mereka menyelenggarakan pertemuan dengan klien dan pelanggan, bertemu dengan prospek, bisnis dan mitra, melakukan wawancara perekrutan dan kinerja, dan membentuk aliansi persahabatan dan pribadi hubungan dengan banyak orang lain. Manajer juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang-orang yang di unit mereka, dan tindakan mereka dalam hal ini adalah berhubungan langsung dengan perannya sebagai pemimpin. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarluaskan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi dan bergerak cepat dari peran pengumpul ke peran penyebar. Dalam peran wirausahawan, manajer berusaha meningkatkan bisnis mereka, beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, dan bereaksi terhadap peluang saat mereka menampilkan diri. Manajer yang mengambil pandangan jangka panjang dari tanggung jawab adalah di antara yang pertama menyadari bahwa mereka perlu menemukan kembali diri mereka sendiri, untuk mereka dan lini layanan, strategi pemasaran mereka, dan juga mereka melakukan bisnis karena metode lama menjadi using dan pesaing mendapatkan keuntungan. Karakteristik utama dari pekerjaan manajer.
karakteristik yang ditentukan oleh manajer yang efektif. Menurut seorang peneliti, manajer dibebani dengan kewajiban, namun tidak dapat dengan mudah mendelegasikan tugas-tugas mereka. Akibatnya, mereka didorong untuk bekerja terlalu keras dan dipaksa untuk melakukan banyak tugas secara dangkal. Keringkasan, fragmentasi, dan komunikasi verbal menjadikan pekerjaan mereka. Efisiensi adalah keterampilan inti dengan waktu yang lebih sedikit dari yang mereka butuhkan, dengan waktu yang terfragmentasi menjadi unit yang semakin kecil selama hari kerja. Dengan tempat kerja mengikuti banyak manajer keluar dan bahkan berlibur, dan dengan lebih banyak tanggung jawab yang dibebankan ke manajer. Tanggung jawab manajer. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Manajer yang menduduki posisi eksekutif dan terlibat dalam strategi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, mengontrol. Manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya material. Yang ketiga, pemindahan lingkungan. Manajer harus terus memperhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis dan memantau indikator bisnis seperti pengambilan ekuitas dan investasi, indikator ekonomi, bisnis siklus, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengawasan. Manajer harus mengawasi pekerjaan bawahan mereka. Yang kelima, koordinasi. Manajer seringkali harus mengoordinasikan pekerjaan orang lain baik dalam maupun di luar unit kerja. Yang keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran. Manajer tertentu terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang ketujuh, hubungan masyarakat. Kontak harus dijaga dan dipelihara dengan perwakilan dari berbagai konstituen dari luar perusahaan, termasuk lembaga negara bagian dan federal, kelompok masyarakat lokal, dan pemasok. Konsultasi internal. Beberapa manajer menggunakan keahlian teknis mereka untuk memecahkan masalah internal, bertindak sebagai konsultan dalam bentuk perubahan dan pengembangan organisasi. Yang ke-9, memantau produk dan layanan. Manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan desain, pengembangan, produksi, dan pengiriman barang dan layanan organisasi. Intinya bab ke-15 yaitu managing teams. Kerjasama tim di tempat kerja. Yang pertama, apa itu tim dan apa yang membuat tim efektif? Sebuah tim didefinisikan sebagai orang-orang yang terorganisir untuk bekerja secara kooperatif sebagai sebuah kelompok. Beberapa karakteristik adalah memiliki komitmen dan tujuan yang sama, kinerja yang spesifik, keterampilan yang saling melengkapi, komitmen terhadap bagaimana pekerjaan diselesaikan, dan akuntabilitas bersama. Beberapa praktik yang membuat tim efektif adalah mereka memiliki rasa urgensi dan arah. Mereka menetapkan aturan perilaku yang jelas. Mereka selama waktu bersama dan mereka memanfaatkan umpan balik, pengakuan, dan penghargaan. Pengembangan tim seiring waktu. Bagaimana tim berkembang dari waktu ke waktu? Tim melewati berbagai tahap pengembangan tim yang dibuat pada tahun 1977 sebagai tahapan pengembangan kelompok dokumen oleh psikolog pendidikan Bruce Tuckman. Tuckman mencakup 4 tahap ini: forming, norming, dan performing. Tahap kelima, penundaan. Ditambahkan kemudian untuk menjelaskan pembubaran dan penutupan tim di akhir proyek. Pembentukan dimulai dari anggota tim menjadi bahagia dan sopan saat mereka saling mengenal dan memahami pekerjaan yang akan mereka lakukan bersama. Penyerbuan dilakukan setelah pekerjaan sedang berlangsung dan tim saling mengenal, dan konflik mulai tekanan proyek mulai merembes masuk. Selama norming, tim mulai menetapkan aturan jalan dan
menentukan bagaimana mereka ingin bekerjasama. Berkinerja berarti bahwa tim sedang berlangsung dan memiliki beberapa keberhasilan dan mendapatkan daya tarik. Hal yang perlu dipertimbangkan saat mengelola. Yang perlu dipertimbangkan utama dalam mengelola tim. Mengelola tim seringkali lebih kompleks daripada yang diakui. Meskipun tim dan pemimpin mungkin terfokus pada tugas atau pekerjaan proyek, sebenarnya dinamika orang yang bagaimana tim bekerjasama yang akan membuat perbedaan nyata pada tujuan dan hasil. Manajer perlu mengingatkan bahwa sebagian besar waktu mereka akan dihabiskan untuk mengelola dinamika orang, bukan tugas. Mengelola tim juga termasuk jumlah paradoks. Sebuah tim memiliki tujuan individu yang efektif dan kolektif yang perlu dikelola secara bersama. Seorang manajer perlu memupuk dukungan tim dan kemampuan untuk terlibat dalam konflik dan konfrontasi. Manajer tim juga perlu membantu tim dengan batasannya dan bertindak sebagai penyangga manajer kepentingan dan ahli strategis ketika situasi menuntut masing-masing. Selanjutnya, peluang dan tantangan untuk membentuk tim. Manfaat konflik bagi tim. Selama interaksi, tim dapat terasa seperti menggagalkan kemajuan. Tetapi ini adalah salah satu pengalaman terpenting yang dapat dimiliki sebuah tim bersama. Tim yang dapat bekerja sama produktif melalui konflik akan menjadi lebih kuat, membangun lebih banyak kepercayaan dan lebih terbuka untuk berbagi pendapat. Anggota tim akan merasa aman untuk menerima dan berkomitmen untuk pengambilan keputusan sebagai sebuah tim. Salah satu manfaat utamanya dari konflik adalah yang mendorong keragaman ide dan perspektif yang lebih besar dan membantu orang untuk memahami sudut pandang yang berlawanan. Jika tim tidak mengatasi konflik dengan baik dan tidak merasa nyaman dengan berbagai dan memperdebatkan ide, atau kehilangan kesempatan untuk lebih efektif memeriksa ide dan solusi potensial. Keberagaman tim. Keberagaman tim meningkatkan pengambilan keputusan tim dari pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah jauh dari dinamis dan sukses ketika dilakukan dalam lingkungan tim yang beragam. Sama seperti manfaat konflik, keragaman dapat memunculkan sudut pandang yang berlawanan dan perspektif serta informasi yang berbeda yang mungkin tidak dipertimbangkan jika tim lebih homogen. Jadi menunjukkan bahwa anggota tim yang beragam sebenarnya dapat mempengaruhi perilaku tim untuk lebih fokus pada data yang terbukti, mungkin karena prospek harus menjelaskan dan mendukung perspektif seorang jika konflik harus meletus di tim. Tim multikultural. Tantangan dan praktik terbaik untuk mengelola dan bekerja dengan tim multikultural. Dengan meningkatnya globalisasi selama bertahun-tahun, tim telah melihat penambahan individu multikultural dalam tim mereka, yang membawa serta latar belakang dan perspektif mereka sendiri yang beragam. Ada aspek-aspek yang sangat positif yang dihasilkan dari keragaman yang ditambahkan, seperti yang dibahas pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tantangan dapat muncul dari gaya dan aksen komunikasi, tapi juga dapat muncul dalam berbagai norma dan jika pengambilan keputusan terhadap hierarki. Ada beberapa intervensi manajer tim yang merupakan praktik terbaik untuk mengatasi tantangan ini. Ada juga beberapa praktik terbaik untuk membangun kecerdasan budaya yang akan membuat tim lebih mahir dan memahami dan menangani perbedaan antar budaya. Selanjutnya, bab ke-16, Managerial Communication. Proses komunikasi manajerial. Yang pertama, memahami dan mendeskripsikan proses komunikasi.
Komunikasi interpersonal adalah bagian penting untuk menjadi manajer yang efektif. Yang pertama, ini mempengaruhi pendapat, sikap, motivasi, dan perilaku orang lain. Yang kedua, untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan niat kita kepada orang lain. Yang ketiga, ini adalah sarana untuk penyediaan, menerima, dan bertukar informasi mengenai peristiwa atau masalah yang menjadi perhatian kita. Yang keempat, untuk memperkuat struktur formal organisasi dengan cara seperti memanfaatkan saluran komunitas formal. Jenis komunikasi dalam organisasi. Jenis komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Ini terjadi dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan, dan ini adalah jenis komunikasi yang paling umum. Yang kedua, komunikasi tertulis. Ini termasuk email, teks, surat, laporan manual, dan anotasi pada catatan tempel. Meskipun manajer lebih memilih komunikasi lisan untuk efisiensi dan kedekatan, peningkatan komunikasi elektronik tidak dapat disangkal. Selain itu, beberapa manajer lebih memilih komunikasi tertulis untuk pesan penting, seperti perubahan kebijakan perusahaan, di mana ketepatan bahasa dan dokumentasi pesan itu penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran manajer. Memahami bagaimana kekuasaan, status, tujuan, dan keterampilan interpersonal mempengaruhi komunitas dalam organisasi. Dan yang dibedakan manajer dalam studi Money Manager Book tentang manajer dan pekerjaan mereka. Ia menemukan mayoritas dari mereka berkerumun di sekitar 3 peran manajemen inti, yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan. Komunikasi reputasi perusahaan ditentukan oleh bagaimana sebuah organisasi berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Komunikasi manajemen adalah disiplin sentral dalam studi komunikasi dan reputasi perusahaan. Pemahaman tentang bahasa dan kekuatan yang melekat dikombinasikan dengan keterampilan untuk berbicara, menulis, mendengarkan, dan membentuk hubungan interpersonal. Akan menentukan apakah perusahaan berhasil atau gagal, dan apakah mereka dihargai atau dihukum untuk reputasi mereka. Yang terakhir yaitu, saluran utama komunikasi manajemen adalah berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Mengapa berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis sangat penting untuk mengelola secara efektif? Yang pertama, ucapan satu persatu. Yang kedua, percakapan telepon. Yang ketiga, video telekonferensi. Yang keempat, presentasi ke kelompok kecil. Yang kelima, berbicara di depan umum kepada audiens yang lebih besar. Yang keenam, peran menulis. Yang ketujuh, komunikasi adalah penemuan. Yang delapan, informasi dibangun secara sosial. Yang sembilan, tugas manajer secara profesional. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.